Halo semuanya para pejuang PPG tertentu, khususnya di teman-teman PPG tertentu tahap 2. Nah, ada 10 informasi yang ingin saya sampaikan. 10 ini adalah rangkuman ngopi bareng Fraprunuk sebagai Dirjen GTK yang membahas tentang PPG tertentu di tahap 2. Jadi teman-teman jangan skip-skip ya, saya akan menerangkan 10 rangkuman ini secara detail dan teman-teman wajib untuk lihat dan bersiap kapan PPG tertentu tahap 2 ini akan dilaksanakan dan bagaimana mekanismenya serta gimana cara PPG di PMM-nya. Oke? Nah, yang pertama teman-teman harus tahu dulu, di tahap 2 ini berjumlah 214.000 lebih, atau tepatnya 214.180 sasaran piloting tahap 2. Di dalam piloting tahap 2 ini, teman-teman pasti akan mendapatkan panggilan di SIM PKB yang kalau sudah lulus administrasi di tahun 2023. Karena jumlah di tahap 2 ini 2 kali lebih banyak daripada jumlah yang kemarin. Ini menyangkut di 120 LPTK, 38 provinsi, dan mencakup 77 bidang studi PPG tertentu. Atau dulunya disebut dengan PPG dalam jabatan. Nah, teman-teman semua, kapan sih PPG tertentu ini akan dimulai? Ternyata, dimulai di tanggal 21 Agustus, teman-teman. Di tahun 2024 ini, piloting tahap 2, baik guru penggerak dan non-guru penggerak, itu akan dipanggil pada tanggal 21 Agustus 2024. Dan semua PPG ini gratis tanpa ada pungutan apapun. Jadi, nanti kalau misalkan di tanggal 21 Agustus 2024 ini memanggilan dan ada yang belum terpanggil, maka sisa belum terpanggilnya, maka akan dipanggil di bulan Oktober secara masif. Di lulusan administrasi 2023 ini menjadi sasaran piloting tahap 2 secara prioritasnya. Maka dari itu, kalau misalkan teman-teman belum lulus administrasi 2023, maka teman-teman wajib untuk lihat nanti akan selesai administrasi dulu di bulan Oktober setelah PPG tertentu tahap 2 ini selesai. Nah, bagaimana dengan situasi daerah yang tidak ada akses internet? Maka nanti di Dirjen GTK ada yang namanya program PPG Awan Penggerak, di mana itu menggunakan sistem offline yang akan dilaksanakan di bulan Oktober yang terkendala akses internet atau blank spotnya. Bagaimana profilnya nih untuk guru-guru piloting tahap 2 yang sebenarnya apa saja yang akan dipanggil di dalam akun SIM PKB-nya? Pertama, teman-teman akan dipanggil yang guru yang sudah lulus seleksi administrasi 2023, pendidikan guru penggerak, kemudian SPLPG yang belum mendapatkan serdik atau UTN-nya kemarin belum lulus. Kemudian yang pasti teman-teman wajib dapodik aktif di tahun ajaran 2023-2024. Kesembilan adalah pemanggilan akun PPG itu ada di SIM PKB untuk konfirmasi kesediaan. Nah, teman-teman wajib tahu ya, ini berkaca pada piloting tahap 1 kemarin. Alurnya adalah teman-teman pertama akan ada notifikasi pemanggilan di ppg.simpkb.go.id/home. Itu link untuk mengecek pemanggilannya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman akan lapor diri di LPTK. Biasanya LPTK memberikan syarat seperti bebas nafsa, kemudian surat keterangan kelakuan baik dari polisi, dan lain sebagainya, ijazah, scan ijazah, kemudian pas foto, itu nanti akan ada suratnya menyusul kalau teman-teman sudah terpanggil di konfirmasi kesediaan ppg.simpkb.go.id. Kemudian teman-teman akan melakukan belajar mandiri. Seperti sekarang ini sedang belajar mandiri untuk teman-teman yang tahap 1. Belajar mandirinya di mana? Di PMM. Apa saja di belajar mandirinya? Bagaimana tata caranya? Nanti akan kita bahas setelah ini ya. Kemudian mengunggah jurnal pembelajaran. Nah, jurnal ini seperti apa supaya semuanya lulus sampai UKPPG? Nanti ada trik-triknya teman-teman semua. Dan UKPPG itu di akhir seperti biasa. Penentuan kelulusan mahasiswa PPG maka ada di lini masa UKPPG. Di dalam UKPPG itu ada namanya UKIN. UKIN itu ada UKIN ngajar. Nanti teman-teman membuat video pembelajaran, kemudian membuat modul ajar, dan juga teman-teman akan melakukan UTBK, melakukan pengisian soal dan esainya. Ke-10, jika lulusan matematika terpanggil nih, ini studi kasus ya. Nanti kita bahas total poin 9 setelah ini. Jadi teman-teman jangan skip dulu ya. Jika lulusan matematika nih, misalkan ya guru itu lulusan matematika, terpanggil tapi dia itu ada di P3K SD, jenjang SD. Kemudian di notifikasi SIM PKB-nya ternyata keluarnya itu matematika, bukan SD, padahal dia sekarang posisinya sebagai guru SD, P3K guru SD. Maka apa yang harus diambil? Maka
teman-teman semua yang jika ada kasus seperti ini, teman-teman ambil sesuai dengan ijazah S1-nya. Ijazah S1-nya matematika, ambil S1-nya matematika, maka prodi PPG-nya matematika. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kebermanfaatan lain. Pertama, teman-teman mengikuti PPG matematika, teman-teman akan linear dengan matematika, dan sekaligus teman-teman akan linear PGSD. Jika teman-teman memilih prodinya PGSD, maka teman-teman tidak akan bisa linear si prodi PGSD ini dengan matematika. Jadi teman-teman punya dua kebermanfaatan. Jika teman-teman mengajar di luar PGSD atau di jamnya matematika, teman-teman akan tetap cair. Kemudian teman-teman pun bisa tetap cair kalau misalnya teman-teman masuk di jamnya PGSD. Jadi ada dua itu. Maka teman-teman pilih aja sesuai dengan ijazah S1-nya. Nah, 10 tahapan ini atau 10 informasi ini teman-teman akan membuat sebuah teman-teman akan mendapatkan sebuah notifikasi. Notifikasinya adalah pemanggilan. Pemanggilannya ini harus diklik antara sedia dan tidak bersedia. Awas ya, ingat teman-teman ya. Klik bersedia atau tidak bersedia. Kalau teman-teman sedang mengikuti PGP dan teman-teman pun dipanggil PPG, teman-teman klik aja bersedia, karena PMM pada saat kita PPG di PMM itu sangat fleksibel waktunya, tidak harus setiap hari. Jadi sangat fleksibel PPG-nya dan ada waktu pembelajaran di PMM itu lama. Jadi teman-teman coba untuk mengkategorikan ini supaya teman-teman itu bisa siap dari sekarang. Seperti itu. Nah, kita coba bahas ya bagaimana di poin 9 itu. Nah, ini adalah salah satu kelas saya. Ini teman-teman yang masuk kelas saya yang tentang piloting 1 ya, untuk yang 3 jurnal yang sudah selesai semua. Jadi teman-teman semua nanti akan diberikan jurnal-jurnal seperti ini, dan nanti teman-teman akan masuk di hijau seperti ini sesuai dengan prodinya masing-masing. Kalau sudah hijau seperti ini, maka teman-teman bisa daftar UKP PPG. Tapi kalau misalkan teman-teman belum hijau seperti ini, maka teman-teman daftar UKP PPG-nya belum bisa, atau masih belum muncul menu yang berwarna biru ini. Ini masih terkunci. Jadi teman-teman besok gambarannya, kalau sudah terpanggil lapor diri selesai, maka teman-teman wajib untuk melakukan pembelajaran modul di dalam menu sertifikasi pendidik PMM teman-teman semua. Menu ini hanya ada di peserta mahasiswa PPG tertentu yang akan dipanggil. Kalau misalkan tidak, berarti menu sertifikasi pendidikan tidak ada. Nah, teman-teman dari sekarang sudah paham ya bagaimana alurnya, bagaimana caranya, dan banyak banget saya udah pernah bahas total di channel ini bagaimana cara membuat jurnal pembelajaran modul 1, 2, dan 3. Atau nanti kita akan bahas lagi modul 1, 2, dan 3 di versi PPG Piloting tahap 2. Seperti itu. Nah, supaya teman-teman tidak ketinggalan, teman-teman subscribe dulu di channel ini, bunyikan loncengnya supaya notifikasinya itu langsung muncul ketika saya membuat video. Jangan lupa disebarkan ya. Semoga teman-teman semua yang nonton ini, yang menyebarkan ini, terpanggil PPG Piloting di tahap 2. Oke, semangat ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.